Bab 2338 Peristiwa Masa Lalu di Bulan 1. Ketika Zhang Yi dan kelompoknya tiba di Kekaisaran Bulan Cerah, mereka juga diterima oleh orang-orang yang ada di sana. Orang-orang Kekaisaran Bulan Cerah tidak bersikap dingin maupun hangat terhadap mereka. Orang yang menyapa mereka adalah penjaga bulan ketujuh, Siwei Liunian, yang baru saja mereka temui. Baju zirahnya yang berwarna perak, hampir tembus cahaya di bawah cahaya istana bulan, berkilauan dengan cahaya suci yang membuatnya mustahil untuk menatapnya secara langsung. Dia bagaikan boneka porselen yang sangat indah. Ketika Zhang Yi dan kelompoknya tiba, mereka berpapasan dengan kelompok Benyamin Morgan dan kelompok Satria Meja Bundar. Kedua belah pihak saling bertukar informasi sebentar, dan kemudian mereka pergi mengunjungi Kekaisaran Bulan Gelap. Gaya istana bulan bercahaya sangat cemerlang dan megah, dan tingkat teknologinya sebanding dengan Kekaisaran Bulan Gelap, tetapi cukup memberikan orang-orang perasaan lebih nyaman. Lagi pula, penduduk bumi juga lebih menyukai lingkungan yang bermandikan cahaya. 11 Yu Liunian tidak banyak bicara, juga tidak banyak berbasa-basi dengan Zhang Yi dan yang lainnya. Ia hanya memberitahu mereka bahwa Xuan Yu Feiming memiliki sesuatu yang belum dijelaskannya. Dia mungkin tidak memberitahu kalian bahwa orang yang mencuri benih api itu adalah prajurit bayangan dari Kekaisaran Bulan Gelap. Kata-kata itu mengandung makna yang lebih dalam, dan seperti yang diduga, kata-kata itu membuat ekspresi Zhang Yi dan yang lainnya menjadi lebih serius. Xuan Yu Feiming hanya memberitahu Zhang Yi dan kelompoknya bahwa benih api itu hilang, tetapi tidak mengatakan bagaimana mereka kehilangannya. Namun jika dicuri oleh Kekaisaran Bulan Gelap, maka situasinya akan benar-benar berbeda. Mengapa orang-orang Kekaisaran Bulan Gelap mencuri api itu? Mungkinkah mereka berniat melepaskan Samael dari segelnya? You Kr tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasarannya. Siwei Liunian duduk di singgasana tinggi, menyilangkan kakinya. Kakinya ramping dan panjang, terlatih sempurna, dan ketika ia mengangkatnya, ia memperlihatkan domain absolut di tengah zirah bulan peraknya, yang tampak memancarkan lingkaran cahaya putih lembut. Ia menopang dagunya dengan tangannya dan berkata dengan tenang. Siapa yang tahu? Lagi pula, itu makhluk rendahan ciptaan para dewa Druk. Tak heran jika ada orang yang memuja Dewa Iblis dan ingin sekali membuka segelnya. Di dalam Kekaisaran Bulan Gelap, selalu ada faksi yang berharap untuk kembali ke wujud asli Samael. Mereka adalah sekelompok orang gila yang tak kenal lelah untuk berusaha membuka segel Samael. Brian berseru kaget. Fraksi kembali? Tapi kenapa mereka mencoba melakukan itu? Bukankah mereka bilang kalau Samael merusak segelnya, mereka juga akan dilahap? Siwei Liunian berkata dengan dingin. Tentu, mereka sudah gila. Bisakah cara berpikir orang gila disamakan dengan orang normal? Aku sendiri merasa sulit untuk memahaminya. Zhang Yi menggosok dahinya kuat-kuat. Orang-orang fanatik. Orang yang memiliki kepercayaan fanatik terhadap dewa atau iblis bersedia mengorbankan nyawa mereka ketika keyakinan mereka mencapai tingkat obsesif. Tidak mengherankan bahwa hal seperti itu ada. Namun Siwei Liunian segera menambahkan. Kami sudah menyelidikinya. Orang yang mengambil benih api itu bernama Fen Gu. Dia juga anggota Legiun Prajurit Bayangan yang sangat cakap. Jika dia bukan laki-laki, kemungkinan besar dia akan menjadi pendeta bulan hitam di masa depan. Orang itu mengambil benih api sebelum upacara dan melarikan diri ke hutan matahari gelap. Zhang Yi menghafal nama kedua orang itu. Siwei Liunian perlahan duduk dan menatap penduduk bumi di bawah. Jadi, pengunjung dari bumi, apakah kalian bersedia membantu kami melakukan perjalanan ke hutan matahari gelap dan membawa kembali benih api? Suaranya dingin, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tanpa sama sekali tidak memiliki ketulusan. Namun ketidakpedulian ini terasa sangat akrab bagi Zhang Yi. Pihak lain merasakan hal yang sama ketika mereka pertama kali bertemu makhluk-makhluk di Istana Surgawi. Klan Bulan Terang, yang diciptakan oleh klan Yihen, memiliki kualitas yang terpisah, dan hampir seperti klan Yihen. Zhang Yi mengulurkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kita membutuhkan informasi dan waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Siwei Liunian mengangguk dan langsung memberikan mereka informasi tentang hutan matahari gelap. Setelah itu, Zhang Yi juga mengusulkan ide untuk menjelajahi seluruh wilayah bulan. Siwei Liunian setuju tanpa ragu-ragu.
Dibandingkan dengan permusuhan dari Xiuyan, kerja sama Xue Liunian cukup mengejutkan Zhang Yi. Dia bertanya sambil tersenyum. Apakah kau tidak takut kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memata-mataimu? Kau tampaknya terlalu percaya pada kami. Untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di bibir Xue Liunian, senyum yang sangat ramah. Kalian membawa aroma leluhur kami. Mereka yang dipilih oleh leluhur kami tidak mungkin salah. Zhang Yi tiba-tiba menyadari bahwa dia dan Yang Xin Xin sama-sama dipilih oleh 4 ksatria klan Yihen dan telah menjalani pembaptisan samudera spiritual 14,8 miliar kehidupan klan Yihen. Xue Liunian, sebagai ciptaan klan Yihen, tentu saja dapat merasakan aura ini. Jadi, apakah permusuhan gerhana bulan yang terhadapnya berasal dari hal ini? Namun, gerhana bulan yang mengatakan bahwa auranya mirip dengan Samael. Bagaimana itu mungkin? Zhang Yi cukup bingung, tapi untungnya tidak perlu terburu-buru memikirkannya. Dilihat dari kondisi bulan saat ini, mereka menggunakan metode mengorbankan nyawa untuk memperkuat segel. Puing-puing bulan tidak akan hancur dalam jangka pendek. Xue Liunian juga mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal, sehingga mereka bisa tetap tinggal di Kekaisaran Bulan Terang untuk beristirahat sejenak. Namun Zhang Yi dengan sopan menolak tanpa ragu-ragu. Orang-orang gereja Junzheng dan Columbia perlu beristirahat di tempat-tempat yang dihuni oleh orang-orang bulan. Tetapi Zhang Yi tidak melakukannya. Dia tidak lagi sepenuhnya mempercayai siapapun dari kedua kekaisaran itu. Orang-orang dari kedua kekaisaran itu juga ingin menggunakannya untuk menemukan benih api. Jadi, apa sebenarnya hutan matahari gelap yang disebutkan tidak berbahaya bagi penduduk bumi? Siapa yang akan tahu? Setelah mengumpulkan informasi yang cukup, Zhang Yi dan kelompoknya pergi. Setelah pesawat ruang angkasa mencapai dunia luar, Zhang Yi mengeluarkan Dreamer dan membiarkan semua orang beristirahat di dalamnya. Di mana benteng Tianhai? Dia tidak akan mengeluarkannya untuk sekarang, karena itu juga merupakan senjatanya, dan dia masih harus waspada terhadap orang-orang bulan. Jadi dia tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya. Ia menggunakan radio untuk mengirim pesan ke gereja Junzheng dan Morgan, menghubungi mereka kembali untuk membahas tindakan selanjutnya. Sekelompok orang menunggu lama di Dreamer sebelum kelompok lainnya akhirnya tiba. Hal ini tidak dapat disalahkan pada mereka. Lagi pula, tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki kemampuan tipe luar angkasa seperti Zhang Yi, yang dapat membawa benda mengerikan seperti pesawat luar angkasa besar bersamanya. Oleh karena itu, kelompok lain hanya dapat mengandalkan metode primitif, dengan menggunakan penjelajah bulan untuk bepergian, yang tentu saja akan jauh lebih lambat. Sekelompok orang berkumpul di Dreamer, masing-masing dengan ekspresi termenung di wajah mereka. Kekaisaran bulan cerah dan kekaisaran bulan gelap memberikan mereka terlalu banyak informasi intelijen. Mereka harus menganalisisnya dengan cermat, memisahkan yang penting dari yang remeh, dan menyaring informasi yang tidak berguna dan salah dari kata-kata pihak lain. Kabin sang Dreamer cukup besar untuk menampung lebih dari 100 orang. Zhang Yi langsung ke intinya dan berkata, intelijen yang kita kumpulkan pada dasarnya sama. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Mari kita bertukar intelijen terlebih dahulu. Bab 2339 Peristiwa Masa Lalu di Bulan 2. Semua orang menceritakan kembali informasi yang telah mereka dengar, yang sebagian besar sama, hanya dengan sedikit perbedaan yang diisi oleh satu sama lain. Jadi selanjutnya, Zhang Yi mengangkat bahu. Mari kita bicarakan pendapat masing-masing. Zhang Yi duduk di kursi depan, ia merupakan manusia terkuat dalam operasi ini menurut pendapatnya sendiri, dan memang begitu kenyataannya, meskipun orang lain mungkin tidak tahu kekuatan aslinya. Zhang Yi menatap Yang Xin Xin. Xin Xin, kamu duluan. Saran dari anggota lembaga pemikir Yang Xin Xin adalah persis seperti apa yang ingin didengar Zhang Yi. Semua orang tahu bahwa Yang Xin Xin cerdas, dan banyak orang yang berpartisipasi dalam operasi ini tidak keberatan dengan hal itu. Yang Xin Xin berdiri dan berjalan ke sisi Zhang Yi, matanya yang dingin memancarkan cahaya serius. Informasi intelijen yang kita miliki saat ini berasal dari dua negara besar, yaitu Kekaisaran Bulan Cerah dan Kekaisaran Bulan Gelap. Saat ini, mereka tidak memiliki niat buruk terhadap kita. Lagi pula, kelompok kita cukup kuat sehingga tidak ada yang mau memiliki musuh sekuat itu di masa sulit ini. Namun kata-kata mereka itu pasti mengandung kebohongan. Kita tidak perlu khawatir mereka akan menyerang kita untuk saat ini, tetapi kita tetap perlu mengumpulkan intelijen sendiri, menjelajahi lingkungan di sekitar bulan, dan mencari tahu kebenaran tentang runtuhnya bulan. Dia mengangkat 5 jari. 5 hari. Mengingat luasnya sisi terjauh bulan, 5 hari sudah cukup bagi kita untuk menjelajahi tempat ini secara menyeluruh.
Dia menekankan. Ingat, jangan mudah percaya apa yang dikatakan orang-orang bulan. Gunakan mata dan pikiranmu sendiri untuk membuat penilaian yang akurat. Benjamin Morgan mengangkat kacamatanya. Itu saran yang bagus, tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka akan membiarkan kita menjelajahi bulan dengan bebas? Yang Sinsin berkata dengan tenang. Jika apa yang mereka katakan benar dan mereka membutuhkan bantuan kita untuk mengambil benih api, maka mereka harus menyetujui syarat ini. Ini masalah yang saling menguntungkan kita, bukan soal satu pihak mengemis kepada pihak lain. Mungkin mereka bahkan lebih cemas daripada kita. Pengorbanan 10 pendeta bulan hitam atau penjaga bulan jelas merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh dua kekaisaran bulan yang besar. Benjamin Morgan mengangguk. Baiklah, saya tidak keberatan. Tentang pencarian, tim Columbia kami bisa memimpin. Lagi pula, kamilah yang paling mengenal medan di sini. Columbia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam eksplorasi di bulan. Yang Sinsin tidak memberikan pendapat apapun. Semua orang setuju dengan saran yang Sinsin, karena sangat sedikit informasi yang tersedia saat ini, dan memperoleh informasi merupakan prioritas utama mereka. Malam harinya, semua orang berpisah untuk beristirahat. Orang-orang Columbia dan anggota gereja Junzeng kembali ke kapal mereka. Bukannya mereka tidak ingin tinggal di Dreamer, tetapi Zhang Yi tidak mencoba menghentikan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi dengan sedih. Malam itu, bulan muncul di belakang bumi, diselimuti oleh planet raksasa, dan langsung diselimuti kegelapan dan dingin yang amat pekat. Suhu turun drastis, dan hawa dingin pun terasa. Namun Zhang Yi dan timnya sudah terbiasa. Seragam tempur mereka telah disesuaikan dengan segala macam lingkungan ekstrim. Setelah mengaktifkan sistem pertahanan otomatis Sang Dreamer, Zhang Yi tertidur. Di Kekaisaran Bulan Gelap. Kerajaan bawah tanah yang luas, yang lahir dari keinginan spiritual Samael, juga akan musnah bersama keinginan spiritual Samael. Koridor biru panjang di tengah kegelapan, membentang di jurang yang luas, menuju ke kedalaman yang tidak diketahui. Bulan purnama biru yang tergantung di langit memancarkan cahaya yang menakutkan. Sosok hitam itu perlahan berjalan dari ujung koridor dan melangkah maju. Dia tidak berupaya menyembunyikan dirinya, mengenakan jubah biru megah dan hikmat yang menjadi ciri khas pendeta bulan hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi identitasnya dapat diketahui dari bulan hitam besar di belakangnya. Pendeta bulan hitam ketujuh, Gerhana Bulan Yan. Jari-jarinya yang panjang, ramping, dan putih saling bertautan, dahinya menunduk, dan dia memancarkan aura yang meresahkan, membuatnya tidak jelas kemana dia menuju di sepanjang koridor panjang ini. Namun saat dia tiba di koridor, sosok lain muncul dari balik pilar besar. Pendeta ketujuh, kamu berencana pergi kemana? Sebuah suara dingin dan jelas terdengar dari belakangnya. Pria itu mengenakan jubah hitam, dan suaranya dingin dan tanpa emosi apapun. Gerhana bulan yang memperhatikannya, dan suaranya menjadi serius. Apakah kau sudah menungguku? Ya, aku menunggumu. Karena aku merasa kau sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Suara sosok bayangan itu terdengar dingin. Ia berada jauh dari Si Yuyan, namun aura dingin seakan memancar di antara mereka. Eclipse Moon yang menundukkan kepalanya, tetapi ekspresinya mungkin dingin dan serius. Kedatangan penduduk bumi bukanlah hal yang baik. Mereka terlalu lemah, dan mereka berbau druk, yang sangat tidak kusuka. Sosok bayangan itu bertanya. Oh, jadi kamu ingin membunuh mereka? Gerhana bulan yang berkata dengan dingin. Bawa mereka keluar dari sini. Kalau tidak, mereka akan memengaruhi rencana kita. Rencana? Rencana pengorbanan? Kau benar-benar berniat menyalakan api itu dengan nyawamu sendiri? Itu lebih baik daripada menahan mereka di sini, yang bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak pasti. Setelah selesai berbicara, Xiu yang melangkah untuk pergi dari sana. Gerhana bulan Yan, kamu berbohong. Langkah Xiu yang tiba-tiba terhenti di tempatnya. Di balik jubah hitam itu, tak ada wajah, hanya tawa dingin yang bergema di atas jurang kosong. Kau ingin menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari sini kan? Pupil mata gerhana bulan yang mengerut tajam saat dia berbalik menghadap sosok bayangan itu. Mengapa saya harus menyimpannya? Sosok gelap itu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dan saat dia bergerak, ruang di belakangnya tiba-tiba meredup, seolah-olah telah dipercik dengan lapisan tinta tebal. Kekuatan yang tidak menyenangkan terpancar darinya. Mereka sudah pergi. Di mana kita bisa menemukan benih api yang begitu bagus untuk dikorbankan menggantikan kita?
Lagi pula, mereka adalah bagian yang sangat penting dari rencanaku. Gerhana bulan yang tak lagi menyembunyikan niatnya, dan berkata dengan suara lirih. Akhirnya kau menunjukkan dirimu, dasar radikal. Tujuanmu yang sebenarnya adalah... Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah kekuatan gelap, bagaikan tinta, dengan cepat merasuki seluruh ruangan dari sosok bayangan di depannya, menyebar keluar dan menyelimuti dirinya dari segala arah, mengalir ke arahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Xiu Yan melompat ke udara. Kemampuannya tidak termasuk terbang, bahkan dengan indeks kemampuan setinggi 48.000 poin, ia masih perlu mengandalkan kendaraan terbang untuk terbang. Namun, sosok bayangan itu menepisnya, berkata, kemampuanmu, roda kebaikan dan kejahatan, dapat mengidentifikasi kemampuan khusus lawan. Meskipun dapat memberimu keuntungan, pada akhirnya kemampuan itu lebih cocok untuk dukungan daripada pertempuran langsung. Kau tidak akan menang jika kau berhadapan langsung denganku. Bab 2340 Peristiwa Masa Lalu di Bulan 3. Gerhana bulan yang juga menyadari hal ini, dan dia melompat ke ujung koridor gelap. Namun sesosok gelap dengan cepat mengejarnya dari belakang. Percuma saja. Begitu kau memutuskan untuk merahasiakannya dariku dan diam-diam memperingatkan penduduk bumi itu untuk pergi, kau ditakdirkan untuk menjadi tumbal. Xiu yang mengeluarkan tombak biru tua, mengarahkannya ke belakangnya, dan melepaskan tembakan energi yang kuat. Serangan kekuatan super dengan indeks kekuatan super sebesar 48.000 poin, meskipun itu hanya ledakan energi paling murni, itu tetaplah sangat kuat. Tetapi bayangan hitam itu bagaikan mulut jurang yang menganga, menyerap semua bidikannya. Tidak peduli bagaimana gerhana bulan yang menyerang, itu tidak memberikan efek apapun. Dia berteriak dengan marah. Apa gunanya melakukan ini? Apa kau mengejar kematian? Tidak, itu pengorbanan yang mulia. Mempersembahkan diri sebagai makanan untuk membangkitkan dewa iblis. Begitu sosok bayangan itu selesai berbicara, energinya, seolah-olah dipercikan tinta, menyelimuti seluruh ruang, menyelimuti apapun yang dilewatinya. Seolah-olah mulut jurang menganga telah tertutup, dan menelan Xiu Yan sepenuhnya. Apa? Kekuatanmu. Tidak, ini bukan kemampuanmu. Dari perjuangan awal, suara gerhana bulan yang akhirnya berubah menjadi putus asa. Kau benar-benar mendapatkan kekuatan dari dewa iblis. Kupikir itu orang bumi. Sosok bayangan itu mengepalkan tinjunya, dan kekuatan kegelapan sepenuhnya menyelimuti Xiu Yan. Kekuatan roda kebaikan dan kejahatan memang berguna, tapi kau terlalu percaya diri. Akibatnya, untuk waktu yang lama, kau tak akan menggunakan kekuatanmu padaku lagi. Dan kau juga tak akan menyadari bahwa aku berbeda dari masa lalu. Kau terlalu naif, Xiu Yan. Gunakan hidupmu untuk mewujudkan keinginanku. Keesokan harinya, sebelum fajar, Sang Yi sedang beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya lebar-lebar. Indra keenam yang kuat memberitahunya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Zhang Yi tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Ia masih berpakaian lengkap dan mengenakan seragam tempurnya. Bangunnya Zhang Yi juga membangunkan Yao Ke'er dan Yang Xia, yang sedang tidur tak jauh darinya. Zhang Yi, ada apa? Aku merasakan ada yang tidak beres, aku akan keluar sebentar. Zhang Yi membuka pintu paduan dan segera tiba di Dek Driamer. Sebelum fajar, bulan masih diselimuti kegelapan tak berujung. Tetapi jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Kemampuannya memanipulasi waktu tidak pernah gagal memperingatkan adanya bahaya. Zhang Yi melihat sekeliling dengan hati-hati, mengerutkan kening, dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Apa ini hanya imajinasiku? Dia baru saja selesai berbicara ketika sistem Sang Driamer mengeluarkan peringatan kepadanya. Peringatan. Peringatan. Energi tinggi terdeteksi di depan. Bersiaplah untuk pertempuran. Tatapan mata Zhang Yi langsung menajam. Bangunkan semua orang dan aktifkan pertahanan level 1. Sistem intelijen Driamer berbunyi. Semua personel di kapal telah diberitahu. Selain itu, Driamer sendiri selalu dalam kondisi siaga tinggi. Oh, itu benar. Driamer tidak memiliki mekanisme pertahanan diri yang bertingkat. Begitu diambilnya, ia selalu berada dalam tingkat kewaspadaan tertinggi. Sebuah perisai energi raksasa melindungi seluruh kapal perang. Tangan kanan Zhang Yi dililit rantai gelap yang menyerupai ular-ular kecil. Siap berubah menjadi senjata paling ampuh untuk menyerang dan bertahan kapan saja. Tak lama kemudian,
Zhang Yi menyadari bahwa musuh benar-benar telah datang. Tidak ada peringatan yang diperlukan dari Dreamer, getaran di udara saja sudah cukup untuk mendeteksi mereka. Dari arah yang jauh, awan hitam besar meraung ke arah mereka, momentumnya melonjak seolah-olah akan menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Jadi, itu orang-orang Kekaisaran Bulan Gelap. Apakah semua yang mereka lakukan di siang hari hanyalah candaan? Suara mendesing. Zhang Yi melesat ke posisi senjata utama Dreamer. Kaliber laras meriam itu cukup besar untuk memuat bunga raksasa, yang panjangnya lebih dari 500 meter. Zhang Yi meletakkan tangan kanannya di senjata utama, siap mengaktifkan kemampuannya kapan saja untuk melakukan pengeboman tepat di area ratusan kilometer jauhnya. Semua senjata sang Dreamer diarahkan kepada musuh yang datang. Tak lama kemudian, semua orang di kapal perang terbangun dan berlari ke geladak. Apa yang telah terjadi? Brian bertanya dengan gugup sambil menarik celananya. Kekaisaran Bulan Gelap datang untuk menyerang kita. Zhang Yi menjelaskan situasinya secara singkat. Semua orang sangat terkejut. Semuanya baik-baik saja di siang hari tadi. Jadi mengapa ada pengepungan di malam hari? Indra mengepalkan tinjunya. Hahaha, aku benar-benar diremehkan. Mereka mungkin tidak tahu betapa hebatnya aku, sang penguasa Barata, Indra. Cahaya dan warna misterius mengalir di mata Indra, disertai simbol-simbol Sansekerta. Di masa depan yang dibayangkannya, segalanya benar-benar aman. Namun, premisnya adalah, dia memandang Zhang Yi yang sedang mengendalikan meriam utama di kejauhan, dan tanpa sadar bergerak mendekatinya. Berdasarkan penglihatannya tentang masa depan, dia akan aman selama dia tetap dekat dengan Zhang Yi. Di kejauhan, cahaya biru tiba-tiba muncul dari langit di atas bulan dan kemudian menerjang ke arah sang Dreamer dalam sekejap. Itu adalah meriam energi kuat yang menembus ruang angkasa dari jarak ratusan kilometer, seperti pedang tajam yang hendak merobek ruang angkasa. Ledakan. Meriam energi itu melesat ke perisai energi sang Dreamer, dan seketika menghancurkan tanah di sekitar kapal perang itu. Kapal perang itu juga mengalami guncangan hebat. Namun pada akhirnya, kapal perang super ini, yang menggabungkan teknologi mutakhir dari klan Changyuan, Kekaisaran Wuluan, dan kemampuan Lukeran, berhasil memblokir serangan tersebut. Tidak sopan jika ini tidak dibalas. Zhang Yi tidak memancing masalah, tapi dia juga jelas tidak akan takut. Karena pihak lain sudah sampai sejauh ini, dia pasti tidak akan segan. Dengan meriam utama Dreamer yang ditingkatkan, sejumlah besar kristal energi yang disita dari Kekaisaran Wuluan di dalam magasin terbakar dengan cepat, berubah menjadi bubuk putih. Seberkas cahaya keemasan yang kuat terkondensasi di dalam laras meriam, dan dengan peningkatan kemampuan Zhang Yi, itu menjadi semakin lebih mengerikan. Takdir. Saat Zhang Yi bergumam, energi hitam meledak dari laras meriam, menerobos perisai energi satu arah dan langsung terpantul kembali bersama dengan serangan lawan. Sangat cepat, hingga dapat menempuh jarak ratusan kilometer dalam waktu kurang dari 10 detik. Di mata Zhang Yi, mata kirinya berkelap-kelip mengikuti putaran jam kuno, sedangkan mata kanannya berkelip mengikuti cahaya kehampaan yang kacau. Kedua kekuatan supernya, waktu dan ruang, akhirnya mulai bergabung perlahan, membentuk teknik gabungan. Tembakan presisi, dipadukan dengan takdir dan kemampuan untuk secara akurat memprediksi segalanya dalam 5 detik ke depan, menciptakan keterampilan membunuh jarak jauh yang lebih kuat. Takdir. Apapun yang ditargetkannya, pasti terkena. Jurus ini agak mirip dengan Gungnir milik Odin. Tetapi jika Gungnir adalah senjata yang berdasarkan pada kausalitas, maka jurusnya adalah teknik ruang dan waktu. Pasukan Kekaisaran Bulan Gelap yang datang untuk menyerang tampaknya tidak menduga serangan balik penduduk bumi akan datang begitu cepat dan kuat. Terperangkap sepenuhnya, puluhan ribu prajurit elit Kekaisaran Bulan Gelap berubah menjadi abu dalam satu pukulan,